Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader seperti biasa dengan saya Maurits dan sudah barang tentu dengan Amarket di sini. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memasuki minggu yang luar biasa, minggu yang baru. Oleh karena itu saya hadir bersama Amarket. Kita akan memberikan sedikit analisa mingguan untuk rekan trader semuanya. Kita akan membahas apa saja yang telah terjadi pada minggu yang lalu, dan kita akan memprediksikan apa yang terjadi pada minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, mari kita bersama-sama membahas semuanya ini. Dan sebelum saya mencoba untuk membahasnya, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas pada minggu kemarin bagaimana pergerakan pasar di sini. Ini sudah sangat jelas, kita lihat bahwa mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader, indeks dolar Amerika kita mulai di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada minggu kemarin pada prinsipnya dia bergerak sangat datar, sideways. Walaupun kita lihat kemarin pada hari Jumat kemarin ada hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Saya lihat dulu, kalau nggak salah itu hari Kamis kemarin ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell ya, dia memberikan statement, tapi arah pidato yang dikemukakan oleh Jerome Powell lebih bertendensi menuju hawkish. Oleh karena itu kita akan lihat bagaimana pengaruhnya untuk minggu depan. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar memiliki tendensi yang sangat kuat bullish ya, dengan dovish yang dikumandangkan setelah pidato yang dikeluarkan membuat bagaimana kita lihat bahwa arah dari euro angkel saham dolar ini lebih menuju ke arah yang lebih tinggi. Walaupun kita tahu bahwa peperangan yang terjadi, konflik geopolitik memberikan dukungan terhadap aset-aset safe haven, akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa aset safe haven terutama untuk dolar masih ada faktor-faktor lainnya dari sisi faktor ekonomi fundamental ya. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pound sterling, arah pergerakan pound sterling, kita bisa lihat bahwa minggu kemarin arahnya bullish, tapi kita lihat bullish band itu juga masih tidak terlalu kuat ya. Dan kalau kita lihat gold, kalau untuk gold kita sudah tidak berbicara banyak lagi rekan trader. Khusus untuk gold kita sudah sangat paham bahwa gold kemarin dia naik sangat luar biasa. Tendensi gold kemarin benar-benar sangat luar biasa dan dia naik sampai level yang paling tertinggi sempat menyentuh 1980-an malahan. Malahan kalau saya lihat kemarin dia sampai di level paling tertinggi 1980 lebih ya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita akan lihat bahwa pengaruh kenaikan gold ini tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh geopolitik sangat mempengaruhi arah pergerakan dari gold. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat tendensi pada USD Yen Jepang pada prinsipnya pada minggu kemarin dia masih mengalami penguatan, walaupun penguatannya itu tidak terlalu tinggi. Dan kita lihat secara fundamental dari kalender ekonomi, rekan trader, kita bisa lihat apa yang terjadi pada minggu kemarin, kalender ekonomi minggu kemarin. Kita bisa lihat bahwa untuk minggu kemarin dari sini ya, mulai dari hari Selasa juga udah sedikit agak memberikan kekuatan terhadap dolar ya, walaupun kita lihat izin bangunan, klaim pengangguran awal juga ya, dan kita bisa lihat bahwa dolar pun juga walaupun ada kenaikan tapi puncaknya ini di pidato ini tendensinya agak sedikit bullish, bearish ya rekan trader ya. Nah, oke, bagaimanakah arah pergerakan dari pasar minggu depan? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Untuk minggu depan yang perlu kita ingat bersama adalah bagaimana yang terjadi pada kalender ekonomi. Kita lihat dulu. Untuk minggu depan harap diperhatikan kalender ekonomi mulai bergerak dengan lincah. Mulai hari Selasa ada indeks manajer pembelian PMI ya jasa bulan Oktober. Hari Rabu izin bangunan penjualan rumah baru. Ya, ini harap diperhatikan. Hari Kamis. Nah, hari Kamis ini baru kita akan lihat karena hari Kamis ini benar-benar setiap hari Kamis datanya itu selalu banyak. Dan untuk hari Kamis ini
kita lihat bahwa dimulai dengan pidato dari Jeremy Powell, disusul dengan pemesanan bahan tahan lama, PDB, klaim pengangguran awal, klaim pengangguran selalu dikeluarkan hari Kamis, dan penjualan rumah tertunda. Kita lihat ya, di samping itu juga dari sisi Eropa, kita lihat ada konferensi pers G20, ada tingkat fasilitas simpanan, dan keputusan tingkat inflasi yang akan dikeluarkan. Dan ditutup nanti pada hari Jumat minggu depan ada indeks harga belanja personal PCI dan indeks harga personal ya 1930. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Nah, dari sini kita akan melihat secara teknikal bagaimanakah arah secara teknikalnya rekan trader. Dari sini saya bisa mengambil suatu analisa bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pasar mata uang kita bisa lihat mulai dari indeks dolar Amerika. Kalau indeks dolar Amerika, saya berasumsi bahwa untuk minggu depan rekan trader, indeks dolar Amerika ini masih memiliki tendensi bearish rekan trader. Saya bisa bilang itu karena kekuatan serta apa yang dipidatokan oleh Jeremy Powell lebih mengarah ke bearish. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa dengan adanya dovish, walaupun intinya gini rekan trader, sebenarnya apabila terjadi peperangan, penyerangan yang akan dilakukan lagi oleh Israel atau perang yang terjadi geopolitik di Timur Tengah akan memperkuat mata uang dolar. Tapi dengan adanya tendensi ekonomi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, saya bisa bilang bahwa kemungkinannya akan lebih banyak ke bearish. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa untuk minggu depan arah pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini dia masih berkisar di antara sini rekan trader. Kalau saya bilang ya tendensi bearish sangat kuat, tapi saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak sampai di level sini. Nah, ini dia. 105.245 sebagai nilai yang paling terendah dan nilai yang paling tertinggi saya prediksikan adalah di seputaran 106.764. Jadi pada prinsipnya secara garis besar minggu depan saya berasumsi bahwa bearish masih bisa saja terjadi untuk ya dolar Amerika. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, kalau kita lihat tendensi mingguan, saya bisa bilang bahwa tendensi mingguan untuk Euro USD ini memiliki kemampuan untuk agak sedikit bullish. Oleh karena itu, saya memprediksikan bahwa bullish ini dia bisa berjalan sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.06890 ya. Walaupun kalau memang dia masih naik lagi, dia akan coba sampai level paling tertingginya itu di seputaran sini ya. 1.07502, tapi 1.08690 adalah nilai tertinggi, dan apabila terjadi pembalikan arah, saya berasumsi bahwa dia akan turun sampai level terendah 1.05035. Jadi arah pergerakannya menurut analisa saya, nah sekitaran sini. Nah ini ya, oke. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa apabila terjadi kenaikan yang lebih tinggi, dia akan mencoba sampai di 1.07502. Bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kalau pound sterling saya bisa bilang bahwa pound sterling untuk minggu depan tendensinya, kalau saya lihat tendensi bullish itu masih bisa saja ada. Masih ada tendensi bullish rekan trader, dan kalau saya lihat tendensi bullish itu saya memprediksikan dia akan bullish sampai level paling tertinggi 1.23219, dan apabila terjadi pelemahan menurut analisa saya dia akan turun melemah sampai posisi 1.2123323. Jadi sini ya rekan trader ya arah pergerakannya. Nah, ini saya berasumsi dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, di sini sampai di sini. Antara 1.21323 sampai 1.23219. Selanjutnya gold. Nah, ini dia. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali ya. Jadi kalau untuk gold ya, menurut saya masih bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami bullish. Walaupun bullishnya itu sangat tergantung dari geopolitik yang terjadi. Pergerakan geopolitik yang akan membuat gold ini bergerak sangat luar biasa. Dari analisa saya bisa bilang rekan trader bahwa untuk minggu depan dia ini masih punya peluang naik rekan trader.
Walaupun peluang naik dia itu menurut saya ya, saya tidak mau bilang dia naik sampai di level sini, itu terlalu jauh. 2051 itu terlalu jauh rekan trader. Tapi dari pandangan ya, kacamata kebatinan saya, wah ini kita udah main batin-batin segala ini. Dari kacamata kebatinan saya, gold ini dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran, saya lihat dulu. Dari kacamata kebatinan. Dari kacamata kebatinan saya bisa bilang bahwa gold ini paling tertinggi itu menurut saya di seputaran 2009. Tapi dia bisa naik sampai di 2020. Itu ya dari kacamata kebatinan saya ya. Bagaimanakah apabila terjadi pelemahan? Kalau pelemahan yang paling terendah itu rekan trader di sekitaran sini rekan trader 1919. Oleh karena itu, dari kacamata kebatinan saya, ini trading forex pun juga ada kacamata kebatinan rekan trader. Kacamata kebatinan saya bilang bahwa khusus untuk gold dia akan bergerak dari posisi 1919 apabila terjadi pembalikan arah, nilai paling terendah, dan nilai paling tertinggi adalah di 2009 ya. Dia masuk level 2000, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dia naik lebih tinggi lagi di posisi paling tertinggi di 2020. Itu paling tinggi banget sebenarnya. Semua tergantung dari serangan yang dilakukan oleh Israel dan Palestina. Selama akan ada serangan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, dia akan membuat harga emas tinggi ya, setinggi-tingginya. Oke, rekan trader, selanjutnya kita lihat ke USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kalau kita lihat situasi USD Yen Jepang ini menurut saya ya, USD Yen Jepang ini udah sampai di level paling tertinggi rekan trader. Kalau saya bilang USD Yen Jepang ini dia punya peluang penurunan lebih tinggi rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa dia itu akan melemah, malahan saya bilang dia akan melemah sampai level paling terendah itu di posisi 147.552. Kalaupun dia lebih agak sedikit penguatan, ya penguatan dia paling tertinggi di 150.943 rekan trader. Oleh karena itu untuk emas saya berasumsi bahwa dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, antara 147.552 sampai 150.943. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan yang saya bawakan. Tapi ada tapinya rekan trader, sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, mari saya mau sedikit memberikan pesan buat rekan trader bahwa rekan trader ini adalah website resmi Amarket. Silakan mendaftar, silakan berpartisipasi, silakan bertrading bersama Amarket. Daftar di website kami. Ini adalah Telegram Amarket yang mau dapat $20, kita tiap hari Jumat kita akan mengundi 10 orang dan akan memperoleh $20. 10 orang akan memperoleh $20 kan trader. Oleh karena itu, silakan, caranya sangat mudah, hanya follow Telegram kami, isi angketnya ada semuanya. Setelah itu sudah kita undi dan kita akan memberikan $20 buat 10 orang. Dan ini adalah YouTube dari Amarket. Silahkan rekan trader untuk subscribe channel ini. Semakin di-subscribe, semakin membuat saya lebih semangat lagi memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita, analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang luar biasa, karena minggu depan, minggu yang luar biasa ini adalah milik rekan trader semuanya. Salam Profit Indonesia.